Jika Persib Bandung tergelincir saat melawan PSM Makassar, maka akan sulit juga bagi Persib Bandung bangkit ke depannya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bobotoh September yang sebenarnya sangat berat bagi Persib Bandung. Bahkan saya juga udah mengatakan di konten-konten saya sebelumnya, September ini menjadi semacam bulannya Persib. Bulannya Persib karena Persib main Liga dan main ACL 2 juga gitu. Tapi ini juga bisa menjadi September yang sangat berdarah bagi Persib Bandung kalau seandainya Persib Bandung tidak bisa menangani pertandingan-pertandingan di bulan September ini. Di Liga kita akan bertemu dengan PSM, kita akan bertemu dengan PSIS Semarang, itu mungkinlah yang terdekat. Lalu kita akan bertemu dengan POT di ACL 2 juga, perwakilan dari Thailand, dan selanjutnya Persija dan juga selanjutnya. Nah, kita mungkin fokus pembahasan di Liga ya, karena ada 3 pertandingan Liga ini yang sebenarnya cukup berat kalau menurut saya, yaitu adanya melawan PSM yang terdekat, PSIS Semarang, dan juga Persija. PSM sekarang sedang bagus-bagusnya, walaupun memang hitam di atas kertas, kita bisa selalu mengalahkan PSM Makassar, bahkan kemarin di Piala Presiden pun kita mengalahkan PSM Makassar. Nah, tetapi di Liga ini PSM Makassar seperti memperlihatkan bahwa dia itu adalah salah satu tim juara dan salah satu tim yang mempunyai nama besar dan tim juga yang di dunia sepak bola ini udah menjadi legend sama seperti Persib Bandung. Bahkan ada satu yang cukup unik kalau menurut saya, di mana permainan PSM Makassar atau khususnya mungkin DNA filosofi yang selalu dipakai oleh Bernardo Tavares ini kurang lebih sama dengan filosofinya Coach Bojan Hodak, yaitu permainan pragmatis yang tidak terlalu suka memegang banyak bola, position football, tapi lebih mengedepankan permainan serangan-serangan cepat. Itu mirip banget. Jadi ini akan menjadi satu hal pertandingan yang cukup seru dan tentu tantangan bagi saya untuk Persib Bandung bisa mengalahkan PSM Makassar. Yang jadi masalahnya, kenapa ini agak sedikit berat? Karena Persib Bandung kehilangan 2 pemain yang bisa dibilang sangat menjadi andalan untuk Persib Bandung, yaitu Kang Dadang Botak da Silva ya, Bobotoh, sama Dimas Derajat. Kita anggap dulu soal Dimas Derajat, kita bahas dulu soal Dimas Derajat. Dimas Derajat ini kemungkinan menurut saya tidak akan main saat melawan PSM Makassar. Jika seandainya main pun kemungkinan ya nggak akan full lah gitu, karena Dimas Derajat dipanggil oleh Timnas Indonesia. Pertandingan terakhir Timnas adalah tanggal 10 melawan Australia, dan besoknya malam lagi, tanggal 10 malam lagi, dan besoknya saat melawan Australia, saat melawan PSM Makassar, tanggal 11 Persib Bandung bermain di Batakan melawan PSM Makassar. Jadi Dimas Derajat bisa saja sebenarnya langsung nyusul dari Jakarta ke Batakan, tetapi apakah Dimas Derajat dalam kondisi yang benar-benar 100% fit bisa bermain bagi Persib Bandung? Sementara itu tentu akan mempengaruhi permainan dan performanya Dimas Derajat. Padahal Persib Bandung lagi butuh banget seorang Dimas Derajat. Kenapa? Karena David da Silva yang sudah sangat otomatis tidak akan bermain saat melawan PSM Makassar dan PSIS Semarang karena cedera yang dialaminya. Itu juga kalau seandainya cepat, dan sekarang tim kedokteran Persib sedang berusaha untuk memberikan pemulihan yang cepat kepada David da Silva agar bisa bermain saat melawan POT FC. Mudah-mudahan aja terkejar lah ya, bisa main sama lawan POT. Dan tumpuan striker nomor 9 yang sangat diharapkan oleh pelatih dan juga Bobotoh itu ada di Dimas sebenarnya. Tapi Dimas dipanggil dan keadaannya seperti ini, sepertinya kecil kemungkinan untuk Dimas untuk bermain. Apalagi kita tahu bagaimana Coach Bojan Hodak memiliki kebiasaan naluri yang tidak pernah memaksakan pemain yang baru datang dari timnas atau juga baru sembuh cedera untuk bisa bermain. Karena mungkin dianggap takut kecapean, takut nantinya otot-ototnya masih tegang, dipaksakan malah cedera tambah parah ke depannya. Itu tipenya Coach Bojan Hodak. Walaupun kita juga belum tahu nih, karena keadaan bisa dibilang genting untuk lini depan, bisa saja mungkin dipaksakan, tapi
kita lihat aja lah nanti soal itu. Bahkan juga ada kabar yang mengatakan kalau Dimas Derajat ini sekarang cedera di timnas Indonesia. Walaupun kita belum tahu cederanya cedera serius kah atau cuman biasa saja kah dan segala macamnya kita juga belum tahu. Cuman untuk saat ini memang di Persib Bandung termasuk Coach Bojan Hodak ini sedang mempersiapkan skema tanpa seorang Mang Dadang dan juga seorang Dimas Derajat yang kemungkinan di depan akan diisi oleh Cio Alves, Mailson 5, dan juga bisa saja ada Malis, bisa juga Rian Kurnia untuk 3 di depan. Karena ada kabar juga Beckham Putra cedera lagi juga. Duh, bobotoh. Padahal Beckham ini untuk saat ini adalah salah satu pemain muda yang memang paling memiliki kontribusi yang besar bagi Persib Bandung. Bahkan jika dilihat dari performa Beckham yang sedang bagus, ya walaupun kadang off, kadang on juga ya permainan Beckham, itu hal yang biasa di dunia sepak bola. Beckham ini bisa dibilang layak menjadi pemain inti bagi Persib, itu menurut saya ya, karena memang semakin matang permainannya, skillnya gitu kan, bagaimana visi bermainnya juga, entah ketika Beckham bermain sebagai seorang playmaker atau juga sebagai seorang penyerang sayap. Nah, sayangnya Beckham kemarin mengalami cedera juga saat latihan, jadi dia merasakan sakit di bagian lutut yang dia alami waktu Piala Presiden kan. Beckham cedera, dikatakan udah cukup sembuh, udah mulai berlatih lagi, tapi sekarang kerasa lagi aya nyut-nyutan deui lah gitu mun urang mah. Dan jika melihat seperti itu, ya kemungkinan Beckham tidak akan bermain juga. Ini menjadi satu hal yang memang sangat-sangat disayangkan lah bagi Persib Bandung. Badai cedera justru malah menghampiri, dan ini menjadi akan sulit bagi Persib Bandung. Tapi mudah-mudahan aja skema yang yang udah mulai diskemakan oleh Coach Bojan Hodak dan akan diterapkan saat melawan PSM Makassar ini benar-benar bisa sesuai dengan rencana yang diinginkan. Persib Bandung bisa mencuri poin, mungkin setidaknya imbang. Jujur saja ya, jika melihat dari kondisi sekarang, bagi saya imbang udah hasil yang cukup bagus. Bermain di Batakkan di kandangnya PSM Makassar, walaupun kemungkinan tidak akan ditonton penuh oleh para supporter PSM karena mainnya di Batakkan dengan situasi dan kondisi penyerang Persib Bandung yang bisa dibilang dibadai cedera. Beckham, David da Silva, dan juga Dimas Derajat yang kemungkinan tidak bisa bermain. Hasil imbang adalah hasil yang sangat diuntungkan lah bagi Persib Bandung, walaupun kita tahu siapa yang ingin imbang, apalagi Persib di 2 pertandingan kemarin terakhir kehilangan 4 poin karena 2 kali imbang. Dan ini tentu akan menjadi sulit bagi Persib Bandung kalau seandainya Persib tidak bisa cepat-cepat kembali kepada performa terbaiknya, karena sekarang udah nggak ada lagi regular series ya. Tidak ada lagi championship series ya, atau sekarang regular series. Jadi kalau seandainya Persib Bandung nggak ngebetak di awal gitu kan, nggak tancap gas dari awal, maka Persib akan kehilangan banyak poin dan nantinya ditakutkan sulit untuk Persib Bandung mengejar tim-tim yang memang udah di atas Persib nantinya di papan atas. Dikhawatirkannya seperti itu. Walaupun ya kita juga nggak ada yang tahu, belum tentu semua tim seperti PSM Borneo juga konsisten ke depannya, apalagi liga yang masih panjang ini. Walaupun jika dilihat dari skuad dan juga bagaimana historis mereka, adalah salah satu tim besar yang selalu menghangatkan papan atas gitu kan. Ini yang tentunya menjadi bahaya bagi Persib Bandung, dan mudah-mudahan aja lah saat melawan PSM ini kita bisa memperlihatkan permainan yang bagus, kita bisa memperlihatkan DNA juaranya kita, yang dimana kita tidak bergantung kepada salah satu pemain, tapi benar kekompakan tim, termasuk juga apa yang pernah diucapkan oleh Coach Bojan Hodak dulu ketika di bursa transfer, bisa dilaksanakan janjinya oleh Coach Bojan Hodak, yang dimana mengatakan kalau skuad yang ada sekarang sudah sangat cukup, kata Coach Bojan Hodak. Jadi Coach Bojan Hodak terutama waktu itu menyoroti seorang Mailson, karena Mailson bisa main sebagai playmaker, bisa bermain sebagai sayap, bisa bermain juga sebagai seorang striker. Ketika sekarang tidak ada 2 striker dan 1 pemain playmaker dan juga sayap Beckham Putra, harusnya Mailson bisa menjadi jawaban. Mudah-mudahan aja lah bisa memperlihatkan permainan terbaik termasuk semua pemain-pemain Persib Bandung, dan prediksi saya sih imbang lah Boboto untuk ini. Imbang udah menjadi hal yang sangat realistis. Segitu dulu Boboto mungkin untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.